Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانشر واحفظ وأيد نحوة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, segenap pengurus muslimat cabang Labuan Haji, cabang Labuan Haji, Bapak-bapak ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada waktu ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Barang-barang kita mau nikmat di bulan Rajab. Ini bulan beda daripada bulan yang lain. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Dalam Al-Quran surat At-Taubah dijelaskan Allah Ta'ala berdui 12 bulan. 12 bulan. Bulan Allah Ta'ala pertama, untung di dengan Januari, Muharram, Safar sampai Dzulhijjah. Nah, si 12 nih arak dakwaan bulan 4 tak aranin bulan haram. Apa bulan haram? Dek bulan si haram, dek bulan haram sino artinya bulan si mulia. Amun tengawi pogoyan bagus itu beda mau tapahala. Amun pulunggu sering puasa sunat di bulan itu beda. Nah, mana dia? Nih, bulan diantaranya 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, kanca bulan Rajab. Maka pelunggu yang hadir pada saat ini, pahalanya beda daripada pelunggu ngaji di bulan silain. Beda. Pelunggu sedekah di bulan ini, pahalanya beda daripada sedekah di bulan yang lain. Nah, maka kita bersyukur mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita lihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Temana periri sholat 5 waktu. Tetapi kemudian tidak ada salahnya kita kupas sedikit tentang bulan Rajab. Dakak pun nengkene wah berada itali akhir-akhir bulan Rajab. Akhir dalam artian di sunat terakhir lalu lowaan masilah 10 kedua di bulan Rajab. Nah, tuh dalam kitab Kanzun Najah was-Surur fil ad'iyatil lati tashrahus sudur, para ulama mengajarkan kepada kita ada namanya istighfar Rajab. Saya baca istighfar Rajab nih berapa kali? 70 kali. 70 kali nabaca ya. Bil ghadati wal ashi,
baik pada waktu subuh, pagi apa petang. 70 berarti bila 100 petang dasar. Luwe apa segede? Tentu segede nih. Luwe nih. Mega kemayang. Saya baca nih, lam tamassun naru lahu jilda. Toh neraka ndekna samar ganyan tentu awakna terjauhan dengan api neraka. Apa karena Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Apa belum? Apa lah pendek? Barang-barang. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ini sebutnya si para ulama istighfar bulan Rajab. Kenapa? Li Rajab doang tak baca ya 70 kalema 70 wa asar atau selesai maghrib saya baca ya insyaallah dijaga oleh Allah Ta'ala tubuhnya dengan api neraka. Anda wanita lagu aneh deh kayak ini doang bacaan pelunggu aku bergosip baju nah ibu-ibu kira bergosip nih nah jemaah nih kan jemaah puasa itu puasa nih harus pelunggu tahu besi batalang puasa besi batalang pahala puasa harus pelunggu tahu si batalang pahala puasa arak 6 jelasan. Nah, dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah arana jelasangna arak 6. Aku udah kata bahasa itu. Nah, ini depan baca yang tak tagih telik bulan Rajab. Arak endak bacaan. Ini terbaca lek Jumat terakhir lek bulan Rajab. Kurang lebih Jumat sejauh ini. Jumat yang akan datang. Saya baca ya loh. Kapan dibaca? Jumat terakhir di bulan Rajab. Kapan pas waktunya pirang ketika khatib duduk antara dua sujud dua khutbah duduk antara dua khutbah duduk antara sujud kanggo baca lain duduk antara dua khutbah itu dibaca sekitar 35 kali. Apa kata para ulama? La tanqati'ud darahim min yadihi tilkas sana. Insyaallah Allah murahkan rezeki baginya tahun itu. Allah bukakan pintu rezeki. Piran terbaca jemaah Jumat terakhir. Makanya ibu-ibu jemaah perhatian ya Jumat terakhir Rajab sini. Mesti baca khutbah, perhatian ya. Kadang banyak orang nggak dipilih sama Allah Ta'ala. Kenapa? Khusyuk ibadah khutbah dengan ngono doang. Tenamu ngamalang ya. Hanya khusus Jumat sejemaah nih amalin yang begitu itu. Supaya apa Bapak Ibu tiang? Supaya bulan Rajab ini beda daripada bulan yang lain. Allah Ta'ala saja memuliakan bulan Rajab. Maka baginda Rasul, para ulama ngasih tahu kita, ini loh amalan yang dibaca, ini loh amalan yang dilakuin. Supaya apa? Supaya agar hebat dendek terlewatkan begitu saja bulan Rajab. Amalan Bapak Ibu. Berikutnya, di antara sunnah-sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Rajab, kasratus siyam, nalwi puasa sunnah. Yo, ada dalam perkatuan, baik Ustaz dalam kanjak boib dari dengan puasa di bulan Rajab, walaupun ada dengan orang kata, oh ini Bapak Ibu. Dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah riwayat Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullah al-haram. Sebaik-baik seafdal terpuasa selesai puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram. Mau nek bulan haram apa sakit
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti anjuran itu si baginda Rasul puasa luwe-luwe di 4 bulan sini. Ya pun harap dengan girang puasa Rajab. Ini dalilnya sahih. Adapun si dhaif sino pahala terpuasa tanggal sake ne mauta. 2 ne mauta. 3 ne mauta. Ini si dhaif. Lawan perintah puasa jadi ulak dhaif. Jadi akan perlu tahu agan jemaah lubarana. Dhaif nih, orang dhaif burung pelunggu puasa. Nah, makanya sang nara masih otang pelunggu otang puasa tahun siwaliwa. Masih ada? Amo nara masih kada yang negan. Bapak-bapak sang nara puasa dendah. Masa bapak-bapak pada ada puasa di bulan hanya di bulan Mei deh. Nah ibu-ibu dah sudah datang bulan. Adik-adik misalnya yang banat yang perempuan, kalau ada masih utang puasanya, segera dikodok di bulan Rajab sambil niatin puasa Rajab. Supaya apa? Supaya dapat pahala gede beda di bulan Rajab. Nah, berikutnya menjelang bulan suci Ramadan, ada beberapa yang harus kita siapin untuk menuju bulan suci Ramadan. Siapa diri kita? Kenapa? Kadang banyak orang nek siap teman di bulan Ramadan. Ya ampun, malam pertama full. Malam terakhir darah tada. Kita kerja malam pertama mun belum telat tanam masjid segede doang. Dari tahu kali masjid nih. Nang tarawih. Kalau terakhir jana milen belum pandang. Kenapa? Leyan minta kelemi lebaran. Kenapa seperti itu? Ternyata banyak orang yang tidak siap menuju bulan suci Ramadan. Siapa? Siapin keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapin kemudian bagaimana kita nantinya di bulan suci Ramadan itu supaya beda sama bulan suci Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Nah, misalnya taraweh tuh harus semangat taraweh. Kemudian orang dengan tayuna taraweh tandanya imam silambat-lambat. Seimang dulu yang kita imam silambat mulai ya lemas. Liman mulai terawih wan dulu ya lemas loi. Nenek nang ada cuma orang dengan berterawih nak sering kali nyebutnya tegeh na salam assalamualaikum jam doang di tanah. Jam siwa masih doang ya nak. Jemaah jadi ini. Apalagi kadang di satu tempat amun dengar di masjid lain selesai baca salawat, meringsang waang. Cuma tidak baca dan selesai terawih. Bedakan kalau Ramadan yang sekarang bedain. Supaya apa? Supaya ada nilai tambah Ramadan yang dulu sama Ramadan yang akan datang ini. Maka oleh karena itu, siapin amal-amal soleh, amal-amal spesial yang perlu siapin. Para ulama lainno, jadi ulama lainno, pagi datang bulan-bulan hebat, bulan Rajab, bulan Ramadan, kumpulanna dijajarina. Kenapa? Ditanya satu-satu. EP apa pegawai negangan? EP apa? Dikasih tahu anaknya. Mungkin Ramadan kali ini perlu misalnya aku baca Quran luwe-luwe. Baca Quran. Aku jangan salat sunat luwe-luwe. Nah, salat sunat. Aku jangan bersedekah luwe-luwe. Belajar sedekah. Aku jangan misalnya dek kubu bersedekah, dek kubu salat sunat mana-mana, kul dzikir istighfar luwe. Ya gawe di bulan suci. Nah, termasuk apa itu? Membiasakan diri anang masjid berjamaah. Nang kelengan tembiasaan diri. Nede pina masjid Sinomar gorong batang. Ning nyebutna aku keranda mayit. Keranda mayit dengan mina ya si tamar asake sei mayitnya doang si tamar. Coba kita setiap ada masjid gede ketika ngetikin luwe dengan datang mobil gotong royong
Papana jari jakna butai tang sapna. Kenapa? Hati-hati jangan seperti itu. Kenapa? Ini fikih sholat penting. Kita tahu sholat berjamaah itu sholat yang sangat luar biasa. Kan dijelasin tuh, kalau ada orang sholat satu dibandingin sholat berjamaah, pirana bandinganna 20 pitu. Jadi 20 pitu. Bahkan amun ke sholat mesa ya ampun to mau si sekik situ. Amun full khusyuna ya amun mau sekik. Amun 20 pitu. Buik jangan temu. Misalnya dengan sholat nih, sholat 20 pitu, sholat jamaah. Sabna lengante sampai pohon sekik dengan khusyuk kelepuan sholat pasti berjamaah terterima sih Allah Subhanahu wa taala. Ngumbe kelepuan antara khusyuk sholat, amun antara khusyuk sholat, maka paling tidak ampuna si sholat berjamaah karena yang gawe secara berjamaah diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tiang, hebat sholat jamaah terutama itu si mama latih diri tagan kekalbat sholat berjamaah. Kadang ada batu-batu baja hebat simparan diri. Kenapa? Gunung-gunung ini aja bukit apa daganaran itu lianjerinya itu pesang ada tekin orang bukit Selong, bukit apa dah Nanggi apa dah apa daran bukit-bukit lo bukit-bukit Sirik Rinjani lo besang ada aja macam lah. Tapi sayang seribu sayang itu bukan belum jadi orang hebat. Kenapa? Amun masjid le jurun hidang nene noh naikinnya tuh di gunung-gunung buik tekinna masjid jurun hidang aja noh naikinnya. Hati-hati, itu bukan orang hebat. Yang hebat itu latih diri dengan abeji muntamele anak jari tanah hebat sholatna, maka kita enak dulu sih jadi dengan kok pergi sholat. Kenapa? Anak jari sino nek tulak badak ya nggak perlu dikasih tahu diniat kita sholat dulu ya sholat ini jendek duduk tono mana ya mesti mantu TV ngelirang sekat sembayang toh mana ya mesti ngelirang rokok dan mele coba pelunggu udu pakai pakaian anak ini saya mau ke masjid langsung berdiri nggak perlu disuruh tuh anak-anak kita ajar diri kita kapan sekarang nih. Kenapa? Kita tahu salah satu tujuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ngapain? Menjemput perintah sholat. Sekik-sekikna perintah si luar biasa sehingga enggakna perintah langsung dinulak melalui perantara langsung menuju Allah ngambil apa? Ngambil perintah sholat. Makanya sholat ini perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia. Oleh karena itu harus pelunggu tahu secara perlu dan sholat bagus. Apakah anak sesuai dengan hukum fikih? Nah, lek sholat menwe perbedaan pendapat para ulama. Kata takbir misalnya, Bapak Ibu tiang. Kata takbir sino berbeda cara-cara para ulama. Nah, mau takbir dalam sholat no. Kalau takbir dalam sholat itu kurang lebih ada berapa pendapat para ulama. Artinya apa? Nanti amun pulunggung kita dengan anu carana sholat ini salah dengan ada dalam kitab Sahih sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngombe carana takbir doang nih luwe perbedaan pendapat. Pertama mun pulunggung takbir Allahu Akbar. Pertama le bawa pusat bawa mau ide jangan duangan nih nerangan sholat. Ini mazhab Sayyidina mazhab Hanafi ngepiangsun. Kedua, Allah Akbar pas le pusat nih. Sayyidina
mazhab Hambali. 3 mazhab Syafi'i antara pusat sama dada. Allahu Akbar. 4 mazhab Syafi'i malak pusat dada kata sekedi doang bakiri. Sekedi lagu ni jende. Udah ngombe ini sakit keng ini jene. Sekedi nah Allah. Ini doang. Pirawane seke 2 3 4 5 Allahu Akbar. Ini diri arah dengan ngaduang anu kan. Ini. Arah dengan anu sarana. Nah, saya dengan takbir. Berikutnya arahna angumang kuna Allahu Akbar. Dan ulang nih. Newa Allahu Akbar. Kita toya salat. Pirana pa toya salat amun tega teliwat le juluna ngene ya nih. Baguna ulang muni. Ulang na. Salat nih. Ulang no. Newa pembada ne bahwa ia sedang salat. Ini saya keturutan mazhab Maliki. Besi kaduang taita, si kaduang tasino mazhab Syafi'i. Si tok nangolo imana sino lepusa antara pusat sama dada. Allah Akbar. Harus menunggu tahu. Wah, kenapa belajar tentang sholat itu penting? Kenapa? Dengan amonoah kena gerakan sholatna, insya Allah kena carana leka. Ulah gin leka kelinjuk. Karena bagus dan sholat. Sehat badan kita. Hanya para ulama, para Imam Ahmad bin Hambal 300 rakaat setiap malam. Itu jende beruna 23 miliar itu imam. Apalagi 300. Kenapa? Cara sholatnya cakep, cara sholatnya benar. Makanya nanti kalau ibu-ibu misalnya ide pada daik pelumut dengan sholat, mana sarana? Biarin. Mana sarana? Ya nggak apa-apa. Yang kunang silakan. Lagu nene nurutang. Kita yang kita lakuin Allahu Akbar. Nih, atau begini dikit aja. Ini yang kita kuatin. Ada dalilnya di mana? Sahih sifat salat Nabi, kitabnya agak besaran dikit, biru warna kitab, boleh balik. Dijelasin begitu. Tapi jangan kepedean. Rakaat pertama, nih. Rakaat kedua, nih. Ketelu, nih. Keempat, mana sih dengan dende, seke doang, terkadung. Dekanggo luwe-luwe macam-macam. Atau dende mau ada cerita, no? Orang ilalu haji dah kuat. Tagana haji kita ada dengan sholat. Tagana kita ada masuk macam doang. Aku dengan si sholat ini, bagi kita nangane, bengak ya. Kita nangane, bengak. Kita nak Allah Akbar, bengak ya. Terus nangka nih milih ya atas. Aku jangan lain sarangku nangka kan. Gimana cara takbir? Allahu Akbar kan andang mudi kan. Bersedekap lagu le mudi. No jende bersedekap lagu istirahat. Wah, artinya apa? Harus tahu enda amun temeli gerakan salat sino. Kita tahu landasan dalil kita yang benar supaya apa? Nek salat juga benar. Salat yang 5 waktu agan terbau gawena berjamaah. Salat tanaturina bagus sembayang sih. No ibu-ibu tiang. Lengan bebutang tawah ajaran nasi para ulama. Lengan bebutang tawah besaran bebutang dalam salat. Kalau kami yang laki-laki ukurannya sekene. Parana nih sejengkal. Ukurannya tadi no. Ya ukurannya kami si berdiri kan nih. Bagu dendek bilang sholat nang jengkal doang kan nih. Paswah. Neula. Kira-kira angwah. Jadi arah dengan jek mana yang nih. Yang membeta kan nih jembatan batur. Nih ya sino. Inta mun tamama jangan mantelau setengah. Amun ibu-ibu aja cukup kan ya segede. Cara berumur sholat. Kenapa? Nih, supaya kita tahu ngejaga sholat itu kayak gimana. Jadi ngejaga sholat itu jaga sebelum sholat. Jaga sebelum kita sholat kita jaga. Wudunya bagus, ya terjaga.
jaga ketika sholat. Apa maksudnya jaga ketika sholat? Terjaga rukun syarat sholatnya bagus, gerakan sholat kena, bacaan sholat benar, cakep. Yang ketiga, jaga selesai sholat. Apa maksudnya? Selesai sholat periri enggak ngombe aku tersinggung lagi loh. Nah, yang kita bahas ini yang ketiga sholatnya. Nah, tata cara itu diajarin sama para ulama. Oh, mulai dengan bebutang nih. Bebutang no sebenarnya nandang kiblat nah yang telurus no. Tapi ini jende kadang-kadang bapak-bapak no nah yang sekali no. Tarang aneh no. Aneh no. Nih sholat no. Mana bau nih berdiri tegak. Ya cara dengan sholat si kenal. Kenapa? Karena baginda Rasul dalam riwayat yang panjang dari Sayyidina Utsman bin Affan, dakwaan baginda Rasul niwat jarang pun kita baginda Nabi sholat, kata beliau. Maka oleh karena itu nih menjaga ketika sholat itu penting Bapak Ibu dia. Nah, gerakan-gerakan sholat. Kenapa? Ini bau ya kan nambah khusyuk amun bagus kita merhatian ya, gerakan sholat bagus, bacaan sholat kita perhatikan. Ini ia arah idap ke sholat. Ini jende, yang penting sembahyang. Nah, susah, bahaya. Nah, makanya oleh karena itu, barang-barang periri sholat barang-barang. Jarang takbir doang, ajarnya si para ulama. Jarang takbir. Mulai dengan angkat ima, ngombe tok tengolo ima, ngombe posisinya bapak nalekte, ada diajarin sama para ulama. Seperti apa kurang lebih? Ini kurang lebih. Angkun takbir no, kurang lebih. Ita no kaduang hadis, singenang antara telinga, hadwa udunai. Nih telinga. Yang mau takbir no, ngunta mama nih, ini lah kurang lebih. Ini hadap kiblat. Nah, ngene. Apa lagi ngene? Yang mana ini ada kiblat nih. Antar nih. Tunggu nih dulu langsung nih, nih mana sholat kan? Mana iman dah? Dulu, udah cukup digini-gini aja. Allah. Kemudian nih tangannya, nenek nata lalu nih. Pak bahasa nih? Nenek nata lalu langanjang. Nenek nata ripat lalu. Nenek nata kebuka lalu. Meretengkong no. Ende jamak-jamak nah. Terus angkun puluku madak berindu no ngene no. Apa bahasa tiang berindu. Muntah tali-taliran no. No. Nah, nena, pernah lebih. Nah. Allah, nih Allah. Ini si mama. Jadi angkun takbir nih semakin atas semakin bagus Allah. Nih Quran nih, untuk mama ya udah Allah. Jadi enak, santai salatnya. Mun ibu-ibu aja agar ripatan, Jadi wah, enak kebalik sing nina ngene. Mama ngene. Hendai. Ya makanya ada dalam kitab Fathul Qorib itu bedanya sholat perempuan sama laki-laki beda. Di antaranya bedanya kayak gimana? Gerakannya kalau laki-laki agak kebukaan dikit, kalau ibu-ibu agak nginiin dikit. Kalau laki-laki imam lagi keliru, bagaimana cara ngasih tahu imam? Subhanallah. Kalau ibu-ibu, cara anda seke dua, dendeng ini aja pokok ini aja. Tapi kanggo pelunggu nih. Kanggo pulunggu kanggo endah kanggo ini, kanggo ngene endah. Yang penting nenek pengen di kanggo. No, ada bedanya bapak-bapak ibu-ibu dalam sholat itu. Makanya tata cara yang seperti ini nih, ini yang baginda Rasul jelasin ketika beliau sedang melakukan sholat. Ya saranta sholat. Ketika orang udah tahu sholatnya seperti itu, insya Allah ini ya bagus idap ke sholat. Terutama besok di bulan suci Ramadan. Periri yang bagus sholat ini dengan awal. Ibu-ibu endah, nenek pulunggu lalai jemaah. Tagana datang bulan suci Ramadan, nenek pulunggu lalai.
Kadang aduh ada yang masih enggak, terutama masih datang bulan. Jamaah Tagano datang waktu langsung bergegas naik, kalau ada waktu ke masjid. Yuk, kan ada orang yang bilang ngapain nih? Ada yang bilang nggak ganggu dengan nang masjid, ngono. Lebale atau ada sholat, ngono. Mungkin aku sini dijelasin dalam kitab Fatawan Nisa karangan Syekh Ali Jum'ah, 2 hadis yang menjelaskannya ada kontradiktif. Hadis pertama menjelaskan, bisa nerek dengan balak pelunggu anak-anak masjid sholat ibu-ibu. Pertama hadisnya mengatakan apa? Sholat yang paling baik bagi perempuan, sholat nalik dalam balena. Selemun bahasa toina kamar gati. Apa kamar gati bahasa pelunggu? Kamar nasi kerja semua makna tahu. Dan ada dengan kita. Nih hadis pertama. Hadis kedua mengatakan apa? Jangan larang wanita-wanita muslim menuju rumah Allah. Kayaknya hadis ini kontradiktif ya? Ya. Tetapi kata para ulama dilihat, kenapa kok baginda Rasul dulu melarang orang pergi ke masjid yang perempuan? Kenapa? Fitnahnya beda. Dengan doang li tanah tu Arab no maaf. Dina di Mesir Arab. Mundina baok. Parana dengan hina melina ganggu ya. Mama padahal nih mundina baok ganggu dia. Apalagi ibu-ibu malam fitnahnya beda. Dulu kalau ke masjid, dakwaan dengan ganggu ya. Dulu kalau ke masjid itu tuh ada binatang buas yang bakalan ganggu, yang pun balak lewat atau belum sholat sini nah baik baginda. Tapi selesai itu apa kata baginda Rasul? Ayolah sekarang jangan dilarang tuh perempuan muslimah pergi ke masjid. Makanya kata beliau, masa ke pasar jangan kanggo pelunggu, ke masjid masa nih kanggo. Siang pekan, sudah apa kami si mama? Ide kita nampakan kan. Nah, masa nampakan dia kanggo, aning masjid jadi kanggo, ya kan salah. Nah, keliru tuh. Nah, sehingga kalau aman di perjalanan pergi ke masjid, sekarang juga enggak ada yang mengganggu pelunggu pergi ke masjid. Tapi ingat, jaga juga penampilan. Kalau pelunggu ibu-ibu, kalau pakai minyak harum, cukup menghilangkan bau badan. Jadi was gede. Amona kami si mama aja, amona minyak harum, wangina lengan terus sampai toya, yang kedua harum hebat, yang kedua untuk mama, mun ibu-ibu aja cukup hilangin bau badan, supaya apa? Jangan nimbulin fitnah. Nah, supaya apa? Nanti bulan suci Ramadan kita jaga dari sekarang sholatnya kita. Peririna bagus-bagus sholat agan dendek sampai sholat tesino karena nih boleh bulan Rajab nih ya kok terjemput perintah sholat ini si baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini dah tagan barang-barang periri. Nanti ketika udah cakep yang ini di Ramadannya gampang kita ngelakuin amal soleh. Mudah tagan arak dengan nangor waktu sholat beriwa itu. Nah hati-hati terutama bagi bapak-bapak. Itu kan ada riwayat, masyhur riwayatnya. Ada baginda Rasul itu ada sahabat jarang hatiku jamaah. Apa kata baginda Rasul? Sahabat kan tembakar balin dengan sino. Dulu baginda Rasul pengen bakar rumah orang-orang yang di dekat masjid, nggak mau naik ke masjid. Mama lagu ini jarang bulan seperti ini. Si mama kayaknya kalau baginda Rasul hidup di zaman kita, balik sini kebakar. Kenapa? Dengan dengar dengan azan. Dengar aja lagu ini militae. Hati-hati. Papa namanya rizki jana jumatina dah rizki. Papa Allah Taala nangol aja. Baik. Lagu dulu. Ada yang hati-hati. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Ada orang kerjanya lengan lain sampai dekat dengan orang rizkinya. Lihat siapa tahu sholatnya belum diperbaiki dengan baik. Sering kita contohin tuh, amun pelunggu punya bos, pada yang ada bos, ketua geng mana? Punya ketua geng punya bos. Setelah itu ini bos, kenyakan dia begoyan, lagi kerja, bos manggil, me pelunggu gawe,
Panggilan bos atau kerja? Me, bos dan nanggor nih, kenyakan ada pegoyan. Beda ku anda pejulu, tanggoran bos apa pegoyan? Pasti bos tuh pejulu. Kenapa? Amun noa bagus angan nepak bos, ibu bos, dakan dia perlu pegoyan. Nih kapan? Mudah lebih yang itu. Artinya apa? Sekalipun mungkin kerjaan kita biasa-biasa, tapi kalau Allah udah manggil, kalau Allah udah manggil, kita mengatakan iya ya Allah, saya hadir ya Allah, tenang. Mungkin bukan dari pekerjaan itu Allah kasih rezeki, ada dan jalan yang lain. Orang yang gemar menjaga sholat dijaga sama Allah Ta'ala. Kan dalam riwayat hadis ke-19 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang disyarahkan dalam kitab Al-Wafi dijelasin, kata baginda Rasul, ihfadillah yahfazuka. Kita kalau pengen dijaga sama Allah Ta'ala, jaga Allah Ta'ala. Kalau pengen kita dijaga keluarga kita sama Allah Ta'ala, jaga perintah-perintah Allah. Dende irang macam-macam, amun larang siaratan dende gawenya, termasuk mau nanggor Allah Ta'ala, udah manggil Allah Ta'ala langsung. Kadang ini Bapak Ibu ya, amun beralasan, lo aku repot, lo rak gawengku repot sini, pegoyan ke sini, amun terpikir-pikir nek nepue-pue kok pikiran ini nepue-pue sibuk nangka jemaah arah kok kesibukan lain sulit arah kok kesibukan arah. Amun beralasan ketika Allah manggil gak jawab panggilan Allah, hati-hati jangan sampai nanti ya tersolatan langsung dende. Makanya nih jaga sholat 5 waktu ini penting Bapak Ibu, terutama bapak-bapak. Terutama bapak-bapak kan sering kita sebut tuh musibah yang besar itu tuh. Musibah yang paling besar itu apa? Musibah ketinggalan sholat subuh berjamaah. Musibah paling berat, no? Tapi banyak orang yang nggak merasa kena sama musibah itu. Lebih dengan sholat subuh telat, ngupi di nawa telat, nyampah di nawa telat. Rasulah langsung semua subuh deh. Hati-hati, itu musibah paling gede kata para ulama. Maka karena itu deh, masjid ini kita yang bikin, pelunggu mina ya, maka pelunggu yang bakalan isi pakai pokok-pokok bagus ini, terutama salatnya 5 waktu. Kan dijelasin tuh dalam suatu hadis kursi, Allah Ta'ala mengatakan kalau ada beberapa perkara di tempat itu, maka azab Allah Ta'ala ketunda datangnya. Mana diantaranya? Kalau masih ada orang sholat berjamaah di tempat itu, perkara-perkara yang gak karuan, musibah-musibah, ujian-ujian yang datang itu ditunda sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ada hamba Allah yang masih ingat sama Allah Ta'ala melalui sholatnya. Maka karena itu berdiri sholat. Sebelum sholat jaga wudunya, dijaga. Bagus cara tuduh enak. Tahu perkara-perkara si matalah wudu. Kenapa? Wudu ini ngebikin orang cantik, ngebikin orang bercahaya nanti di akhir. Makanya jaga benar-benar. Bapak Ibu yang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Ini kemudian sebagai apa, seperti yang dikatakan dalam tema itu, jadi Isra Mi'raj itu bagaimana kita memperbaiki sholat kita dengan baik, baik itu rukun syarat sah sholatnya, kemudian sebelum sholatnya, selesai sholatnya jaga. Ada juga yang penting untuk Bapak Ibu perhatian dari kesiapan menuju bulan suci Ramadan. Dari antaranya pelunggu tahu harus mengetahui syarat-syarat sah puasa, rukun-rukun puasa, tahu itu, batalang-batalang puasa, pahamin itu. Kemudian sunnah-sunnah puasa, tahu bagus. Mana sunnah-sunnah puasa? Di antaranya sunnah puasa mbaya mangan sahur, nyaur, no? Makan sahur itu kapan waktunya mulai? Lengan jam pira mulai nyaur? Dengan jam telu waktu nyaur sini kurang lebih dari jam 12 sampai sebelum imsak.
Amun ada dengan mangan sahur pirana mangan jam 10. Nih mangan sahur sino. Ida berbuka 2 kali sino. Kan ada dengan buka 2 kali kan. Musim lapar, baik selesai terawih, nampaknya malam. Nih mangan sahur sino. Kenapa saya singgung dikit ini? Kadang ada ibu-ibu tiang hebat. Bagaimana hebatnya? Ianya pangwayah mesin dengan mangan sahur. Lagu ania dia mangan sahur. Ada ide kan? Abuatku mana? Besur aku mana? Besur si meriam-meriam. Dende tasahharu fa inna fi suhuri barakah, kata baginda Rasul. Makan sahur, kenapa? Pada nyaur itu ada keberkahan, kata baginda Rasul. Walau bi jur'ati ma'in, walau dengan seteguk air mangan sahur. Mangan sahur sinon dek na samanta tabesur, dek na samanta taberombo. Mangan sahur. Berikutnya, hendaknya sunnah-sunnah ketika berbuka puasa. Banyak sunnah-sunnah puasa, tapi nantilah mudah-mudahan ada bab-bab lain. Tapi sebagai mukaddimahnya, bagaimana diantaranya? Amun tak berbuka puasa sino sunah nangeyang kurma. Kurmanya ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 boleh. Aku ini 12 lalu. Wih, kan duit nanti 12 ganjil. Ini 12 lalu. Telu cukup. Muna 15 ya nak. Kena hitam itu 8. Oh itu 8 sih dengan baik. Cukup 2. Cukup 3 gitu aja. Oh, dan jangan lupa dalam riwayat dijelasin tuh dalam kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 2 dijelasin amal Hafidz Al-Mundhiri. Salasatul la turaddu fihin ad-da'wah. Ada 3 golongan gak bakalan ditolak doanya sama Allah Ta'ala. Mana diantaranya? As-sa'im hina yuftir. Orang yang berbuka puasa. Orang yang puasa. Ketika dia berbuka puasa, dia lupa ngangkat ina berdoa sebentar. Berdoa, gitu. Ini jendek tegan lapan, dararan doa. Doa langsung. Doa Allah sebentar. Mohon Rabbana atina fid dunya. Dilakuin yang itu sebagai apa untuk apa? Nah, supaya puasa kita di hadapan Allah sangat luar biasa. Nah, ada juga tuh kita tahu itu diantaranya perkara-perkara yang ngebatalin puasa dibagi jadi 2. Ada ngebatalin pahala puasa, ada ngebatalin puasa itu mesa. Si ngebatalin pahala puasa apa kenana? Batal puasa pelunggu pahalana mohon maaf. Jadi lemah dah mau menunggu puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang puasa enggak dapat apa-apa dari puasanya, lapar dan haus saja. Siapa itu yang ngerjain 6 perkara? Dalam riwayat kitab Sunan Firdaus namanya. Ada 5 disebutin di sana. Yang 1 dalam riwayat yang lain. Mana dia diantaranya? Yang ngebatalin pahala puasa 1. Al-ghibah, menggosip. Tidak girang nih. Menggosip no, eler pahala puasa. Apa orang menggosip? Zikruka akhaka lima yakra. Nyebut sesuatu yang enggak tidak menin sama teman kita. Dia ada teman tersebut, you know. Dah kan ada tu lagu ada teman dia kanggo sebutnya. Doa. Gibah arang semua. Nih, pertama ngebatalin pahala puasa. 2, an-namimah. Para namimah adu domba, provokator. Tunu lain tatamuni, ini lain sual dengan jarina. No, ada adu domba, ini kanggo. Lalu al-kadzib, irang belekak, irang aja-aja. Ibu-ibu ini irang aja-aja kan? Ibu-ibu kadang nih sering dan contohin. Kadang ibu-ibu amun anak namanya belanja di pekan. Amun ada kadang kan anak namanya belanja di pekan beli kembung misalnya no mainan. Nangis anak namanya. Apa kan? Tenang, kembali balik. Padahal rasa kena aneh balik beli. Wah, aja-aja yang ajar anak. Cuma amun aja anak pelunggu nenek sini ya kenapa pelunggu udah aja dulu
Gimana dong caranya? Alihan perhatianna. Nih aja nih girang batalang pahala puasa. Berikutnya al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Biaran ngono, mulai toya girang dengan haram dek kuah. Apa gaya tene girang? Padang kubrong dek kuah gawe ini kana. Antaranya itu yang gawe. Nah, ini sumpah palsu. Jangan batalin pahala puasa. Berikutnya yang batalin pahala puasa an-nadharu lima yahillu bi syahwati aw nadharu lima yahrum. Ngelihat perkara yang boleh tapi pakai syahwat batal pahala puasa. Kita sadina teh kanggo pendek. Kanggo kalau ku aneh kita kanggo. Lagu modal syahwat sampai mele ya. Hati-hati batal pada puasa. Bareh dia baru buka. Nenek baru buka wah terawih. Nah, terakhir batalin pada puasa mana dia? Al-qaulu zur wal fuhsy wal 'amalu bihi. Apa itu? Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik atau ngerjainnya. Puasa-puasa lalu penyumpah na potong dadat. Ah, hati-hati pada puasa tidak ada. Ada orang puasa sembahyang deh. Kan ada orang begitu. Puasa dah ya. Sembahyang deh loh bang. Ada orang puasa deh, sembahyang deh. Mulai lebih lebaran je bang dulu. Antara ilana dengan si kan nyocok kalau lebih lebaran loh. Dengan si baju puasa. Dan si jaga terawih nak, dan si bagus si ngawe diri nak papa nak pasti Ramadan. No, si nyocok dan bakal lebih lebaran. Nah, yang begini jaga diri puluh ibu-ibu tiang. Lumayan nih pahala puasa itu sangat luar biasa. Kata Allah dalam hadis qudsi, as-sawmuli wa ana ajzi bi. Puasa itu saya yang punya. Nanti bakalan saya kasih nih orang yang puasa itu pahalanya beda dari pahala yang lain. Kenapa? Puasa itu spesial daripada yang lain. Nah, tah ini jelas ini. Mudah-mudahan arah manfaat untuk itu teluk anta ke sangarak perlu foto anak. Ada perlu foto anak ibu-ibu tentang puasa kampusnya. Apa-apa kangen nah. Denara? Oh, sang darat nih. Nah, kita tutup. Ada? Sila. Oh iya, lo tentu lupa itu. Amalan itu, amalan ketika antara dua khutbah. Apa makna amalannya sih? Ganjarannya itu insya Allah rizkinya mengalir. Insya Allah rizkinya dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Laguan sambil begoyang ke, nanti ngamalang ini doang. Ini ulah begoyang baju. Ini amalin juga. Jangan terlalu kepedean sama usahanya kita, tapi yang begini-gini juga kita lakuin. Apa itu amalannya? Gampang insya Allah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Gampang. Apa kalau sekian istighfar aja apa karena Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Setiap hari ingat. Hati langkah uli dulu, amalan langsung. Cuma selesai sholat subuh, uli dengan masjid baca sino. Makanya tiang kalau jadi imam subuhnya, itu kita baca sama jamaah yang banyak, supaya semua dapat keberkahan dari semua itu. Nah, besok Jumat terakhir ini baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Gampang insyaallah. Sudah ya? Ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pada dulu pertanyaan kami.
puasa seseorang itu akan rusak dengan bersetubuh. Yang kami tanyakan, persetubuhan terjadi, apakah itu diajak oleh istri atau diajak oleh suami? Yang kami tanyakan, yang akan mengkodok 2 bulan berturut-turut, apakah dua-duanya atau suami saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara yang membatalin puasa dijelasin dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, dalam kitab Hasyiah Imam Ibrahim Al-Bajuri dijelasin. Apa itu diantaranya? Al-jima' fi nahari Ramadan, bebarengan kence seninakna terjadi persetubuhan di siang bulan suci Ramadan, maka itu membatalkan puasa. Batal puasa namun ada macam-macam di bulan suci Ramadan. Umbeta dina terjadi silulawan siapa selalu batal. Ini adalah batal. Nangka si jari ukuran dong umbe puna tagana arak dengan bejima membe bejulu ngerayu tetap si mama bayar kafarat. Apa kafaratna? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. La haula wala quwwata illa billah. Seandainya lejeno ke 50 balu sehingga puasana pulang dengan awal. Maka lelah itu si mama sino yuk aja sini na ngerayu itu ustaz kena dak ana sini ngerayu tetap si mama kan bayar kafarat. Laguan ida ibu-ibu beli dosanda ngerayu ayah mama papa nasi bulan suci Ramadan apa terjadi persetubuhan dendek macam-macam. Hidup dan dendek macam-macam. Yang pun bala kita untuk merari siro dendek terapat Ramadan. Kenapa? Keras coba. Mulai pengantin baru keras coba. Terjadi persetubuhan. Nah, si mama dilelah jaga ngoko 60 jelau dah bega lelah. Sebulan ada anggaran dengan berega. Lagi 60 jelau. Dan itu berturut-turut. Nah, makanya oleh karena itu ya sino banyak membatalkan puasa, tapi mudah-mudahan nanti pertemuan-pertemuan itu. Udah ya? Nah, oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan yang sholat Jumat, apakah setelah sholat Jumat kan hukumnya sunat dan perempuan. Nah, bagaimana kalau setelah sholat Jumat, apakah dia wajib sholat Jumat? Bagaimana ada kadang di beberapa masjid itu kadang ada yang perempuannya ikut dia Jumatan. Apakah Jumatannya sah ataukah dia nanti ngulang lagi sholat zuhur di rumah begitu? Ayah. Itu dijelasin oleh para ulama di Syarah Bulughul Maram itu dijelasin. Karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelasin. Kalau ada ibu-ibu si berjumat lejelo Jumat. Memang berjumat lejelo Jumat nih maksudnya jadi Sabtu Jumat. Ada pelunggu berjumat di sana lejelo Jumat tuh taik sholat Jumat. Jadi ndek pelunggu ula kan sholat zuhur malam. Cukup wasi sholat Jumat sino selesai lek waktu sini. Nah ibu-ibu jadi silakan mun pelunggu milih berjumat. Laguan kan tergantung di suku desa kan. Amun bagian to peringga bagian batu yang kadang sini taek. Mulai balik to ya diulang. Nah, tergantung. Nah, jadi kalau ada yang naik dia dulu perlu sholat zuhur lek balik. Selesai wah dengan sholat Jumat tersebut insyaallah kifayah insyaallah cukup insyaallah. Nah, udah ya? Ayo. Ini arah lah kemana? Kembali yang melakukan waktunya masalah sholat berjamaah. Jadi di satu kampung misalnya kan ada jamaah ibu atau muslimah yang misalnya hizbah atau membaca surat yasin dan lainnya. Yang biasa jadi imam itu surat tersebut bapak-bapak ada imamnya. Namun kadang-kadang di satu malam satu waktu semua muslimin terutama yang biasa jadi imam kita itu pergi ada acara hizbah atau zikiran di tempatnya.
jauh. Jadi kita tunggu terlalu lama. Kemudian kita ambil keputusan daripada sholat sendiri karena kita banyak, musolanya penuh, kita maju satu jam imam. Tiba-tiba di tengah perjalanan sholat dapat 2 rakaat, laki-laki atau yang ustaz kita yang biasa jadi imam muncul. Kemudian sholat kita apakah tetap sah atau bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau modelnya seperti itu, sebetulnya itu biasanya sholat perempuan dengan perempuan imamnya, jamaahnya juga perempuan boleh. Tapi ini kalau tidak ada laki-laki, misalnya di asrama perempuan, Nina nonton sudah nggak darah dengan mama, boleh. Tapi kalau halnya seperti ini, apalagi ada imam jelas datang oleh tengah-tengah sholat belum betul pula batal sesembahyang jemaah belum ulangin malu. Nah, kalau mau seperti itu kalau dia nggak boleh didengar suara kulunggung jadi imam oleh orang yang laki-laki maksudnya. Jadi misalnya di rumah nih, bayang ada 2 kencana dan nina kanggo mundur dengan Ramadan datang. Nah, misalnya aku mau mana kalau seperti yang tadi ulangin sholat terus. Nah, kenapa? Karena ada dengan membeli. Nah, itu ada dalam kitab-kitab itu ya pembahasan tentang bab imamah lah. Siapa sih yang patut jadi imam? Kalau dia perempuan makmumnya, boleh nggak yang imamnya perempuan? Dijelasin seperti itu. Nah, anu kurang lebih apa? Silakan tadi. Nah, terakhir ya. Antara batal ataukah tidak? Oh iya, misalnya kita ragu nih, kita ada sedang ngadak puasa, kita ragu nih 3 atau 4, gimana yang kita ambil? Dalam bab ini yang kita ambil yang 4 aja. Ihtiyatan untuk berjaga-jaga. Beda kalau sholat. Kalau sholat ambil al-akhdhu bil aqal, ambil yang lebih dikit. Misalnya dalam sholat bingung 2 rakaat, 3 rakaat nih, dalam sholat nih ambil yang 2 rakaat. Bingungnya misalnya sholat zuhur nih, ini berapa rakaat mau nih 3 atau 4, ambil yang 3 rakaat, lanjutin 1 lagi. Tapi kalau bab puasa kayak begini, baik si lebih lo yang amah takwada, ambil yang lebih banyakan aja. Kenapa amanita? Seandainya benar 3 puasa kita yang rusak, kita qadha 4, yang satunya jadi pahala puasa sunnah. Lagu muntah baik nangka 4 saya puasa entar, lalu qadha masih belum berotang sekali. Kan kenal? Nah, sama ketika misalnya tarawih. Kan kadang ada tarawihnya kan kadang 8 tuh. Itu aja 20 kan. Nah, kedua-dua ini memang ada dalilnya lah. Nah, lagu dia tetap bahas. Nah, lagu anmun hitung-hitung gimana akhirat. Seandainya si kena sino tarawih si balu rakaat. Seandainya yang benar nanti di hadapan Allah yang 8 rakaat. Kita udah aman. Kenapa? Si balu gawe kan sisanya 12 sino jadi pada sholat sunnah. Lalu anamun si kena 20 rakaat dengan si 10 rakaat dan yang namanya itu darah kan lu nganu mati nunggu sholat malam. Makanya itu di antara akal-akalannya kayak begitu. Yang benar itu 20. Lagu arak saudara yang jelas dalam kitab Iltihabul Anam bi Ahkamis Shiyam dijelasin serta detailnya di sana. Yang pukul misalnya arak dari sebuah masjid kadang tuh nawaitu minas sum, kenapa? Nawaitu sum wa qadin, anda orang di masjid kan? Menurutnya? Ya kan? Kadang di masjid anda sebelum tarawih. As-salatu salatu tarawih jana rahimakumullah. Kenapa? Salatu la ilaha illallah qadir, kenapa? Orang qadir anda kadang-kadang. Nah, ini apa dah? Anda qadir. Mati paranda sana be, bid'ah sini kenapa ini jemaah? Itu perlu yang itu-gitu kita tahu. Kadang qalla minallahi wa ni'mah, kan?
maghfiratan wa rahmah, orang nyambut tahu ya. Nah, begitu-gitu itu nggak apa-apa, harus perlu tahu dalilnya. Nah, lawan ke insyaallah, mudah-mudahan pembahasan berikutnya insyaallah ada nallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan baca doa pusaka bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una biqadrina wa lana fi dinina ma'a rabbi waffaqna wa waffaqna bima tartabiqu wa fi'lika karama wa warzuqna hadadan iman wa atiyah ربنا اصلح لنا كل شؤون واقض عنا ربنا كل دين تحيانا بالسلام توفيق صراطك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام انشرني وانصرهم بالعشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والإكرام وانصرني وأنا فاكر وأقوم رحمتنا دائما من الميزان وهدينا على سنة وانصرهم بالعشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والإكرام وأنا ذات الوطن واحفظنا دائما من الفتن هدي رجالها على السنن وانصرهم بالعشاء والبكاء واصبر يا ذا الجلال والإكرام وانصرني وأنا ذات الوطن واحفظنا دائما من الفتن هدي رجالها على السنن وانصرهم بالعشاء والبكاء المصطفى هدي الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الأنصاري ورد كفا سبحت في الحصى وأخذ الجيشان على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني وظاهري ورد كفا سبحت بشميمة الحميد على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني الأرض كفا سبحت فيها الحصى على معاشي ومعاني وعلى ذريتي وبطني صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك شفيع المذنبين. اللهم شفع فينا، اللهم شفع فينا، اللهم شفع فينا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك نجي المؤمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا حسنا معصوما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Nah, sebelum yang tutup, itu amal pelunggu yang sudah dikumpulkan, alhamdulillah sudah diterima sama bendahara. Amal desi lakayan dari nona sudah dikumpulkan dan kita kasih bendahara. Yang terkumpul sekarang itu ya masih 63 juta. Nah, jadi masih lumayan yang ini. Tembada ida bahwa amal dawa sampai. Nah, jadi supaya jangan ada yang bilang itu enggak, udah sampai kemarin tiang lupa ngabari ketika pengajian yang sebelumnya. Nah, berikutnya ini kan live nih. Yang mau inomun demele mantu ya udah pantau di YouTube. YouTube narana Ahmad Tulay official narana. Subscribe ya. Subscribe ya kalau yang punya HP. Mudah ngidah dulu Bu.
Tuh, kalau yang punya subscribe yang begitu-gitu. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan jazak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq wa hdi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.